Saudara-saudaraku sekalian, kita berjumpa kembali di akhir pekan, Sabtu 14 Mei 2022. Kita kembali membaca firman Tuhan. Kali ini, renungan pagi akhir pekan bertajuk Pemerintahan atas Dunia. Teks bacaan diambil dari Wahyu 11 ayat 15, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku sekalian, selamat akhir pekan buat kita sekalian. Tujuan akhir dari rencana keselamatan Allah adalah segala ciptaan Tuhan memuliakan Dia. Ini menunjukkan pada kemegahan, pada keagungan Allah, dan bukan saja menunjuk pada Allah dalam sifat hakikinya, melainkan pada dampak dari perbuatan Allah yang layak dipuji. Kita memuliakan Allah karena kemuliaannya nyata dan kita mengakui kebesarannya. Sebab dengan berbuat seperti itu, kita melihat posisi kita yang seharusnya sebagai hamba-hambanya, sebagai orang yang berada di bawah pemerintahan Allah. Ketika kita memuliakan Allah melalui tutur kata, melalui nyanyian, bahkan melalui pola hidup kita, maka kita mengalami pengaruh dari sifat transendensnya sehingga roh kita dicerahkan dan ditinggikan. Saudara-saudaraku, memuliakan Allah mendorong kita untuk mengambil tindakan moral dan melayani dengan sepenuh kasih. Nah, saudara-saudara, bacaan kita di akhir pekan mengenai sangkakala ketujuh ditiup. Ini mengingatkan dan memberitahukan bahwa kedatangan Sang Raja sekarang tidak mungkin lagi berbalik. Saat sangkakala yang ketujuh telah ditiup, waktu anugerah itu telah lewat. Ini adalah waktu di mana kedatangan Kristus sebagai pemerintah yang memerintah untuk selama-lamanya. Dan kedatangannya adalah untuk menghakimi dunia dan menghakimi kita atas segala perbuatan selama di dunia ini. Hukuman yang datang bukan lagi sebagian, melainkan mengadakan penghancuran. Allah memegang kendali dan Ia melepaskan mukanya dengan sepenuh atas dunia dalam keberdosaan. Selagi masih ada kesempatan, saudara-saudara, untuk itulah renungan kita hari ini mengajari kita, mendidik kita, mari kita hidup dalam pertobatan. Datang kepada Yesus, mengaku segala dosa pelanggaran kita, menyesali dan memohon pengampunannya dari Yesus supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah timing waktunya yang tepat, bukan nanti, bukan esok, bukan lusa. Dikala kita diingatkan firman Tuhan bahwa kedatangannya adalah untuk menyatakan penghukuman bagi orang yang jahat, yang tidak mau datang kepada Tuhan. Maka selagi masih ada kesempatan dan waktu, datanglah kepada Yesus dan tinggalkanlah kehidupan yang lalu, yang penuh dengan kegelapan, dan marilah hidup dalam terang. Hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup penuh kasih.
hidup sebagai orang yang senantiasa dipimpin oleh Yesus Kristus, oleh Roh Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, inilah saatnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menyatakan kesetiaan bagi Yesus, sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Selagi masih diberi kesempatan, mari kita hidup sesuai dengan teladan yang telah diberikan Yesus. Selagi masih ada kesempatan, hiduplah dalam pertobatan. Selagi masih ada kesempatan, hasilkanlah buah pertobatan dalam hidup kita. Selamat akhir pekan. Tuhan Yesus menyertai perjalanan hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini kami sungguh-sungguh belajar dari firman-Mu Tuhan. Ternyata hidup kami adalah semata-mata untuk memuliakan nama-Mu. Dan semata-mata kami mengakui akan salah dan dosa kami Tuhan. Ampunilah kami supaya pada akhirnya kami bisa memperbaiki hidup kami. Setia kepada-Mu Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan di akhir pekan ini Tuhan. Yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik